Bapak Said Iqbal, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, Presiden Partai Buruh. Selamat datang Pak di studio Garuda TV Bapak. Selamat datang Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Said ini penampilannya tidak biasa nih hari ini. Iya, saya minta maaf. Keren banget nih dengan kacamata hitam nih Bapak. Saya habis operasi retina mata. Retina mata, jadi kurang kuat baru menerima operasi sinar sehingga lampu. Oke, Iya. berarti Jadi saya minta maaf, mohon izin. Ya, kita bilang kacamata. sama masyarakatnya, sama pemirsa ya. Iya, minta maaf. Bapak penasihat khusus bidang ketenagakerjaan izin pakai kacamata hitam dulu karena alasan kesehatan. Minta Ya maaf. Pak ya? Iya, siap. Pak Said, Iya. ini tuh Anda baru dilantik, Iya. ya kan? Di bulan ini juga, ya Iya. kan? Selamat untuk jabatan barunya. Terima kasih. Sebagai penasihat khusus Presiden, Iya. jabatan mentereng. Biasa aja. Bapak tentu aja jadi sorotan. Iya. Kan? Dengan jabatan Anda, kami tuh mengenal Anda selama ini sebagai sang pembela buruh Indonesia. Kan Pak, jutaan buruh kita, Anda lah bapaknya gitu. Iya. Terus sekarang masuk istana nih. Iya. Ya kan Bapak? Nah, dengan jabatan ini, dengan jabatan baru, sang pembela buruh ini Iya. sekarang ceritanya nempel terus nih dengan Iya. Presiden. Iya. Ya Pak ya? Iya. Nempel. Ya, kalau dibutuhkan Presiden akan memanggil. Oke, jadi di istana terus Bapak? Tidak, saya ada kantor disiapkan oleh negara di Wisma Mandiri 2. Oke, jadi buat masyarakat nih dan buat saya juga nih baru tahu ternyata kita pikir kalau penasihat khusus Presiden artinya nempel terus di istana. Ternyata tidak harus selalu begitu ya Bapak? Tidak, Ya? ada satu lagi di Jalan Teguh Umar. Oh, di Jalan Teguh Umar. Iya. Nah Bapak, kalau gitu, kalau namanya juga penasihat khusus Presiden ya, Iya. ini kan lebih ke pribadi beliau lah sebagai seorang presiden kita Iya. gitu. Artinya memang Bapak ini khusus ngasih bisikan-bisikan ke beliau urusan ketenagakerjaan ya, seperti itu kah? Ya, tentu kalau melihat Kepresnya, keputusan presidennya, pengangkatan sebagai penasehat khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Dan kesejahteraan Ditambahin buruh. tuh, dan kesejahteraan Iya, buruh. penting tuh. Ya, kesejahteraan jadi buruh. di situ dijelaskan tugasnya yang pertama adalah memberikan pandangan, saran, dan analisis kebijakan. Tentu sesuai bidangnya, yaitu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Yang kedua adalah saat tertentu akan diberikan tugas khusus, tugas tertentu oleh Presiden. Tentu kita menunggu apa yang Presiden arahkan, apa yang Presiden berikan, kita akan menjalankan. Baru yang ketiga adalah memberikan laporan, ya, Presiden brief ya, laporan kepada Presiden tentang situasi ketenagakerjaan, tentang bagaimana isu-isu kesejahteraan buruh. Nah, kalau melihat yang dilaporkan melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara. Kalau melihat apa yang tertuang di dalam keputusan Presiden tersebut, rasanya saya nyaman, ya, comfort zone, artinya zona yang nyaman bagi saya, karena selama ini memang saya akan menggeluti bidang itu. Tentu menjadi penting bagi saya, sesuai dengan bidang ini, lebih banyak turun ke bawah, mendengar, kemudian membuat analisis kebijakan, memberikan saran kepada Presiden. Tapi nggak boleh berhenti di situ dalam bayangan saya ya. Saya akan minta izin Presiden dan juga tentu orang-orang yang dekat dengan Presiden, antara lain Bapak Profesor Sufmi Dasko Ahmad yang mewakili pimpinan DPR dan tentu juga Mensesnek. Saya ingin bisa juga melakukan koordinasi dengan menteri terkait. Karena kalau persoalan juga sering terjadi, aturannya sudah benar, sudah baik, cuma tersumbat. Ya, kadang-kadang tersumbat, tidak terjadi sosialisasi yang masif terhadap beberapa aturan-aturan yang sudah dibuat. Kira-kira begitulah. Nanti saya mau membedah panjang tuh urusan buruh-buruh tadi ya Pak. Tentu menarik tentang sosok kehadiran Anda yang saat ini berada di istana. Tadi Pak Said sudah bilang tuh, saya sekarang selevel menteri. Kita tahu lah level pin emas ini kan memang hanya menteri yang pakai kan Bapak. Berarti kan memang Bapak sekarang selevel menteri. Saya melihat perubahan Anda juga nih Pak Said. Ya kan biasanya orang lapangan gitu ya. Ya nggak sih? Bersama buruh di lapangan. Terus sekarang Anda terlihat lebih rapi, lebih necis. Dengan penampilan Anda sekarang harus mewakili pemerintah kan. Iya. Lebih rapi tadi saya sampaikan. Ada perubahan nggak sih Pak dari Said yang dulu ketika saat masih menjadi dan sedang menjadi Presiden Partai Buruh atau menjadi pembela buruh, lalu sekarang menjadi penasihat khusus Presiden bidang tenaga kerjaan, atau cara bicaranya harus lebih rapi, lebih tertata. Apa yang berubah nih Pak dari Lebih Said yang jaim dulu? gitu. Lebih jaim nggak? Gitu, coba Pak cerita dong ke kami.
Jadi perlu sebagai informasi saja, tidak bermaksud untuk meninggikan hati. Saya ini pergaulannya tingkat dunia. Saya tahun 2013 dinobatkan sebagai pemimpin serikat buruh terbaik sedunia di Wow. Rotterdam, Belanda. Terbaik Jadi sedunia. saya mengalahkan 200 kandidat pemimpin buruh sedunia terbaik dari 67 negara. Saya diusulkan oleh Serikat Buruh Metal Sedunia yang berkantor di Jeneva. Jadi bukan dari Indonesia, saya dari Metal Sedunia di. Kami bangsa Indonesia ikut bangga nih Pak Said. Ya, maka itu pertimbangannya apa Pak Said? Karena dianggap saya bersama kawan-kawan. Jadi bukan Baik. pribadi, saya bersama kawan-kawan khususnya di KSPI, SPMI dan serikat-serikat buruh lain berhasil melakukan reformasi sistem jaminan sosial. Baik. Ya waktu itu kita kenal ada SJSN, kemudian ada BPJS. Ya dengan tidak bermaksud menyombongkan, hampir 80% itu konsep dari buruh di dalam undang-undang BPJS, tapi yang memperjuangkan tentu parlemen, ya bersama parlemen. Nah di situ dianggap dalam waktu 2 tahun kami waktu itu namanya Komite Aksi Jaminan Sosial, saya sekjennya yang memimpin gerakan itu, dianggap oleh kawan-kawan serikat buruh sedunia, khususnya FNV Mondial, satu organisasi nirlaba yang sangat terkenal di Eropa, berhasil melakukan reformasi sistem jaminan sosial yang kita kenal sekarang undang-undang BPJS itu. Kalau Eropa berjuang tuh 100 tahun, kita 3 tahun. Bayangkan ya, sistem jaminan sosial kita kan luar biasa ya. Waktu itu kalau saya nggak salah, saya di Helsinki, itu pidato diundang di Finlandia, Helsinki. Saya pidato, juga profesor-profesor, gerakan buruh, aktivis, akademisi se-Helsinki. Ketika saya jelaskan bahwa ini adalah unlimited biaya, BPJS itu kan unlimited biaya. Sepanjang itu biayanya medis, pasti akan dibiayai. Seumur hidup dan juga semua penyakit. Mereka bilang ini incredible. Standing applause itu bisa 10 menit gitu loh. Itu dahsyat bagi mereka. Dari situ apa yang ingin saya jelaskan, alhamdulillah saya terbiasa lah bergaul tingkat internasional. Bahkan setelah itu saya dipilih oleh ILO menjadi salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang berkantor di Geneva, Swiss. Namanya ILO Governing Body. Mewakili hampir lebih dari 1,5 miliar buruh di seluruh dunia. Bahkan saya 3 periode. Artinya saya akan berhadapan dengan pemimpin dunia. Bahkan dalam beberapa kesempatan saya duduk dengan Menteri Keuangan Jerman, Menteri Tenaga Kerja Amerika, Menteri Tenaga Kerja Brazil. Jadi pembicara bersama. Pakai jas biasalah gitu lah kira-kira. Tapi orang lihatnya kan saya kalau di sini, turun di lapangan pakai kaos gini. Tapi ya kalau diwawancari CNN, Al Jazeera, Arte, TV di Prancis, TV Rusia, TV dari Swiss, itu biasa. Biasa dalam artian beberapa kali ketika saya jadi pembicara. Kira-kira begitulah. Jadi maksud Pak Said mau bilang, di atas bisa, di bawah bisa. Ya kira-kira ya kan? Ya nggak sih? Atas bawah bisa. Fleksibel. Ya nggak Pak Said ya? Ya. Bergaul di kalangan atas. Dengan intelektual kita, di kalangan bawah. Dengan empati kita, ya alhamdulillah bisa lah. Jadi, tadi kan, ya makanya tadi Pak Said bilang kan, jadi dengan posisi Anda sekarang gitu ya, kita mengenal Anda, tadi Anda sudah cerita bagaimana Anda memang berada biasa dengan pemimpin dunia, lalu sekarang bersama Presiden pun jadi terasa biasa juga gitu ya, Pak Said ya, tentu biasa ya. dalam artian dalam relasi. Iya, relasinya ya. Nah lalu Pak Said kita mau tanya nih, dengan puluhan tahun karir Anda gitu ya, kami menghitung tuh bener ya, 34 tahun ya, Pak Said ya, kira-kira ya sebagai aktivis. 92 tahun, iya kan? 1992. Iya kan, sebagai pembela, sebagai aktivis pembela kesejahteraan buruh gitu. Ya kan Pak Said, lalu Anda menerima jabatan ini gitu. Iya. Nah kami ingin jadi tahu gitu, ingin tahu apakah ini memang mimpi Anda menginginkan dalam posisi ini? Saya lahir dari keluarga yang sederhana, yang penuh cinta kasih dari ibu bapak saya ya, yang mendidik tentang nilai-nilai agama. Di keluarga kami nilai agama itu kuat sekali, jujur, menolong orang, ibu saya terutama. Jadi kami berangkat dari keluarga yang sederhana seperti itu. Ayah saya pekerja keras dan saya bukan
bukan aktivis mahasiswa atau aktivis apapun. Waktu SMA saya selalu juara umum kan dari SD, SMP, SMA. Akademik juga berprestasi ya kira-kira begitulah ya. Jadi ada ketertarikan nilai-nilai sosial, keagamaan, pendidikan. Kita bikin satu yayasan kecil-kecilan yang memberikan gratis bimbingan belajar buat teman-teman anak SMA yang mau masuk kuliah dan rata-rata diterima di UI, di ITB. Jadi itu gratis. Tidak harus miskin, tidak harus kaya. Pokoknya yang mau belajar dia datang bawa. Nah, nanti kalau mereka mau ada memberikan sedikit uang diserahkan langsung ke misal ke anak yatim, ke yayasan-yayasan. Jadi itu yang membentuk saya dan teman-teman ya waktu itu. Oleh karena itu tidak pernah terpikir mimpi-mimpi untuk jadi pemimpin serikat buruh tingkat dunia, pemimpin buruh nasional, bahkan sampai penasehat khusus presiden di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Mengalir. Nah, ibu saya mengajarkan, mengalir begitu saja seperti air. Memang satu ketika namanya hidup kan ada yang sering di atas. Ibu bapak saya kalangan orang berada lah ya. Tapi dalam keluarga kan kadang-kadang suka turun secara ekonomi. Itu yang membuat saya terpukul. Ini ditulis waktu saya ditulis oleh satu wartawan namanya Michael Mars, yaitu wartawan dari The Telegraph. Waktu saya mau diumumkan jadi pemimpin buruh tingkat dunia 2013 itu terbaik sedunia, dia menulis itu, diminta oleh FNV Mondial. Dia tanya, apa latar belakang Anda sehingga Anda mau ke serikat buruh? Satu ketika ibu saya itu mungkin karena ekonomi ya. Kalau ingat itu saya sedih juga sih. Satu ketika ibu saya bekerja di pabrik, di satu pabrik tekstil di Jakarta Timur. Nah, setiap beliau berangkat, almarhumah, dia selalu mampir ke satu warung untuk membeli kue bola-bola. Kan ada tuh kue bola-bola yang dari tepung terigu. Yeah. Saya tanya kan, saya memanggil Mimi. Mi, buat apa? Ini ntar dijual di pabrik. Jadi ada tambahan buruh-buruh pabrik. Di situ tertanam banget hati saya bahwa buruh itu bahwa emosional ya. Buruh ya, betul. Itu yang membuat saya sangat terasa benarnya bahwa buruh itu mereka kan sebenarnya kan memberikan kontribusi pajak, bekerja keras, tapi penghasilannya pada waktu itu ya, zaman ibu saya bekerja tahun-tahun mungkin 1970-an kali ya, 1980, tapi masih kekurangan. Buktinya apa? Dia harus berjualan. Nah, ketika saya kerja, itu pun saya alami tahun 92. Jadi kebetulan saya kerja waktu itu langsung leaders ya, asisten supervisor. Bagaimana buruh-buruh itu dia masuk kerja sama, teringat ibu saya, dia ada yang bawa pecel, ada yang bawa kue-kue, dia jualan. Waktu itu dilarang, saya marah sekali karena saya ingat waktu ibu saya juga belum kenal yang sama. Jangan dilarang, toh mereka di luar jam kerja, kan ada kantin juga bagus. Jam istirahat ya. Jam istirahat, biarin mereka berjualan. Mereka kan, kita nggak tahu apa kebutuhan mereka, mungkin anaknya sudah ada dan lain sebagainya, kebutuhan sekolah. Akhirnya perusahaan membolehkan. Nah, dari situlah Michael Mars menulis panggilan pertama saya tentang serikat buruh itu di situ. Baik. Mulai saya tergerak ya, bekerja, lulus dari Politeknik UI, saya kerja sebagai asisten supervisor, terus menanjak. Ya tawaran bahkan menjadi general manager dan direktur pabrik ada, tapi itu takdir ya, jalan pilihan. Saya memilih untuk berkhidmatnya di orang-orang kecil ini. Jadi mulailah 92 saya masuk kerja, 91 saya masuk kerja, 92 mulai beririsan. Dulu namanya masih ada SPSI. Ya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Di situ saya belajar. Saya belajar dengan Pak Abdullah, Pak Sahidun almarhum, belajar tuh. Oh, nah, dimulai dengan waktu itu di pabrik saya bekerja di perusahaan besar, raksasa waktu itu. Karyawannya aja 9.000. Iya. Tentang kenaikan upah tuh awal-awal kita kerja kan namanya masih baru lulus sekolah ya. Tiba-tiba kok gaji kita segini nih. Kecil banget nih naik gajinya. Nah, mulai saya mengorganisir di situ belajar. Akhirnya belajar dari senior-senior, nah, tertarik lah. Sampai akhirnya saya diajak oleh almarhum Pak Tamrin Mosi, Pak Endang Tamrin, itu guru-guru saya itu belajar di luar negeri, gerakan buruh sedunia. Di situ saya ngelihat, misal kayak Matsushita Union, kuat sekali, bahkan mereka punya pulau kan. Nah, kekuatan serikat buruh itu 4. 1, iuran. Dia punya iuran sehingga dia independen.
bisa ngatur sendiri. Yang kedua, jumlah massa, anggota yang terukur, konsolidasi gerakannya kuat. Yang ketiga adalah mereka bisa menciptakan isu. Nggak mungkin ada serikat buruh, nggak mungkin kita mendapatkan upah yang layak seperti sekarang ini kalau nggak ada serikat buruh. Nggak mungkin kita dapat BPJS sekarang ini kalau nggak ada serikat buruh. Nggak mungkin kan NU, Muhammadiyah atau KNPI yang memperjuangkan itu, dia serikat buruh. Bahkan ketika saya pergi ke Osaka, ke Tokyo, ke Hamburg ya di Jerman dan beberapa negara, saya selalu keliling seluruh dunia, hampir seluruh dunia saya kelilingi. Mereka mengatakan kalau nggak ada serikat buruh, nggak mungkin tuh jam kerja itu 8 jam. Dulu jam kerja itu 12 jam. Nggak ada lembur, perhitungan lembur. Semua ini adalah digerakkan oleh serikat buruh. Nah, oleh karena itu baru yang keempat adalah tentang leadership, kepemimpinan. Itulah kekuatan serikat buruh. Maka saya tertarik makin terus mendalami. Dan ketika saya kemudian kembali ke Indonesia dari belajar ke beberapa negara itu, terus membesar, saya membangun setelah era reformasi bersama kawan-kawan, tentu bukan sendiri, namanya Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. 4 ini kita gagas, kekuatan kita harus iuran dari anggota. Jadi dengan kamu turun ke jalan sendiri, strateginya kan pertama ada 4 tadi, ditambah strategi konsep lobby aksi. Kamu siapin konsep, misal kamu mau upah berapa, siapin konsep. Kamu mau jaminan kesehatan, ada jaminan pensiun, ada siapin konsep. Kemudian lobby, setelah lobby baru jangan takut untuk aksi. Kamu yang bayar sendiri iuran, kamu sendiri yang turun ke jalan, kamu sendiri yang panas-panasan dan berhadapan dengan aparat. Jadi dia akan terasa perjuangannya ya. Kekuatannya itu dari hasil perjuangan haknya. Kira-kira begitulah panggilan perjalanan hidup saya kayak begitu. Ketika buruh di Indonesia pun membangkitkan kembali berpartai. Artinya mendengar penjelasan tadi Pak Said, bagaimana kemudian ya tadi menarik tuh, bagaimana buruh kemudian ke lapangan sendiri, ke jalan sendiri, lalu berjuang sendiri dan akhirnya ini loh hasil dari perjuangan itu gitu ya. Nah Pak Said, kalau kami melihat gini ya, tetap aja biasanya memang ketika, karena tadi Pak Said, apalagi sekarang Pak Said sudah menjadi presiden partai buruh ya kan. Artinya kalau sudah partai kan kita sebenarnya itu berpolitik. Iya. Kita tahu juga lah bagaimana kemudian di Indonesia kan sistem hukum kita kalau mau berkuasa ya berpolitik dalam partai gitu. Nah Pak Said, menurut Anda, kalau tadi kita lihat jejak karir Anda gitu ya, dari tadi yang ia berada di serikat pekerja mewakili para buruh, lalu sekarang menjadi presiden partai buruh, artinya apakah memang pekerja itu membutuhkan kekuasaan? Serikat buruh itu penting untuk mengimbangi kepentingan modal. Karena logika kepentingan modal itu selalu mencari untung. Jadi kalau ada pemilik modal yang tidak mencari untung, ya tidak mungkin. Nggak mungkin ya. Nah, oleh karena itu penyeimbangnya ketika modal itu berkembang, yang kita sebut dengan profit, dia harus ada redistribusi. Nah dalam konsep serikat buruh itu yang kita kenal welfare state, negara kesejahteraan. Pancasila itu adalah ejawantah welfare state, itu jelas. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. No social justice without social security. Nggak mungkin itu keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Misal itu yang disebut welfare state, kesetaraan kesempatan. Kalau bahasa saya itu sederhana, kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, kau boleh punya kondominium, apartemen mewah di luar negeri, tapi kami punya rumah lah tipe 21 atau 30. Redistribusi kekayaan, ya kau bisa menggunakan rumah sakit bagus dengan menggunakan asuransi kesehatan. Tapi kami, maka jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Dan tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik artinya APBN dan APBD diarahkan pada kepentingan-kepentingan rakyat. Misal membangun rumah sakit, membangun kantor-kantor untuk pelayanan publik, dan lain sebagainya. Nah, dengan dasar itulah di seluruh dunia gerakan buruh selalu seirama dengan politik. Kenaikan upah minimum, siapa yang putusin? Gubernur, politik. Menentukan harga rumah, siapa yang memutuskan? Menteri Perumahan, politik. Kenaikan air mineral,
kenaikan beras. Siapa yang putusin? Menteri, politik. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita, dalam bernegara ini tidak ada keputusan politik. Nah sekarang siapa objek dari sebuah keputusan politik? Buruh. Apakah itu buruh tani, buruh manufaktur pabrik, buruh perusahaan, buruh nelayan. Maka kesadaran kelas atau working class itu terbangun. Oh kalau begitu kami nggak bisa hanya diam saja, kata kelas pekerja ini, buruh-buruh ini. Karena kalau nggak pemilik modal akan greedy, serakah. Maka harus diimbangi bahwa buruh pun harus mengorganisir. Maka pilihannya 3. 1, buruh menitipkan konsepnya kepada partai politik. Jadi buruh tidak berpolitik. Itu pernah dilakukan oleh KSPI. Tapi kadang-kadang kita nitip konsep, habis pemilu ya udah hilang lagi tuh konsep, entah di mana gitu. Konsep upah nggak diomongin, konsep jaminan sosial nggak didiskusiin, konsep perlindungan pekerja wanita diabaikan. Maka yang kedua, kita naruh orang di beberapa partai politik. Tapi lagi-lagi kan orang karena udah duduk lupa sama serikat buruhnya. Akhirnya pakai yang ketiga, udah kalau gitu kita bikin partai politik aja sendiri. Pilihan-pilihan itu selalu ada, tapi dalam gerakan buruh, terutama di Jerman dan Skandinavia, Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark, dan saya termasuk penganut itu. Saya penganut di situ. Yaitu kita selalu mengedepankan independent but not neutral dalam politiknya buruh. Apa itu independen? Serikat buruh dan buruh, dia bukan menjadi underbow-nya partai politik. But not neutral. Tapi ketika pemilu, suara buruh harus dijadikan kekuatan bersama sebagai penekan, pressure group. Atau pilihan yang ketiga, membuat partai politik. Kalau penekan itu kan nitipin konsep, nitip orang. Tapi kalau mendirikan partai politik, yaudah sekaliannya kita bikin partai politik, not netral. Supaya apa? Kalau ada nanti kita berkuasa, harga bensin, harga air, minum, harga rumah, kita ikut nentuin. Karena itu yang kita konsumsi. Harga sayur mayur, harga beras. Kalau Erdogan kan mengatakan, Presiden Turki, kalau orang-orang baik tidak mau berpolitik, tunggu saatnya orang jahat berkuasa. Dan itu kan sejarah peradaban manusia. Nah dengan dasar itu kesadaran kelas buruh, kesadaran kelas pekerja itu tumbuh. Termasuk saya. Tunjukkan pada saya satu negara yang maju, yang tidak ada partai buruh. Inggris ada Labour Party, didirikan oleh Kongres Serikat Pekerja Inggris. Labour Party, Australian Confederation Trade Union, dia ACTU mendirikan Labour Party. CUT, Konfederasi Serikat Buruhnya Brazil, dia mendirikan Trabalhadores. Trabalhadores itu, Trabal itu buruh, Hadores itu partai buruh. Di Jepang yang kita anggap buruhnya tidak berpolitik, dia bersekutu. Selalu pendukung utama namanya DPJ, Serikat Buruh namanya Rengo. Yang terbesar. DPJ itu Democratic Party of Japan. Di Jerman, di Skandinavia, mereka selalu bersekutu dan menempatkan orang-orangnya memilih Partai Sosial Demokrat. Di Jerman misal SPD, Social Democrat Party, ya. Bahkan kalau yang agak kiri Die Linke. Begitu pula di Norwegia, di Finlandia. Di Amerika, AFL-CIO, Konfederasi Serikat Buruh Amerika, dia selalu pendukung sekutu utamanya Demokrat. Obama maju, saya ingat benar, saya ikut kampanye itu. Itu AFL-CIO ngetok pintu di rumah-rumah buruh, tolong Anda sumbang $1. Karena kita ingin Obama dari Partai Demokrat menang. Dan itu kemenangan Partai Demokrat waktu itu Obama maju sebagai presiden, itu peran serikat buruh. Jadi apa yang mau saya bilang, bukan sesuatu yang tabu dan bukan sesuatu yang baru. Ketika buruh di Indonesia pun membangkitkan kembali berpartai, gitu kira-kira. Nah, itu dalam kapasitas Anda, Pak Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh Indonesia. Nah, ini saya ingin bertanya dalam kapasitas Anda sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, ya kan, Pak Iqbal? Nah, kalau melihat ini Pak Iqbal, jabatan ini kan kalau saya melihat dan menyikapinya nih ya, apakah ini artinya kemenangan politik kaum buruh dengan jabatan Anda ini sebagai penasihat khusus Presiden ya Pak Iqbal? Atau saya skeptis ya gitu. Skeptisnya kenapa? Karena begini,
biasanya tadi Bapak bilang dengan punya partai, lalu bersuara, bising di jalan gitu ya. Lalu sekarang terdengar terasa lebih merdu tuh di telinga presiden, ya kan? Karena perjuangan buruh itu Seperti terkooptasi lagunya. gitu. Ya nggak sih Pak Iqbal, kayak masuk angin nggak sih gitu. Sekarang nempel langsung tuh dengan presiden. Ya. Nah, jadi dengan posisi di istana ini, Pak Iqbal ini jadinya pro pemerintah gitu. Ya, ada dua pertimbangan ketika saya memutuskan sebagai menerima sebagai penasehat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Pertimbangan pertama, tentu saya melihat historisnya, siapa presidennya. Apakah platform dan isu perjuangannya sama dengan buruh? Kalau dia tidak sama, ya tidak maulah. Ya bukan, tapi saya dengar misal ada presiden-presiden sebelum yang Pak Prabowo sekarang. Pernah nggak saya ditawarkan? Beberapa orang dekat presiden tersebut pernah menawarkan presiden. Tapi waktu misal saya harus menerima Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, nanti bisa diadopsi jadi wakil menteri misal, saya menolak. Atau yang sebelumnya, Anda ikut saya menjadi kabinet saya, tapi jangan berjuang BPJS, saya nolak. Jadi historis dari pengalaman saya dan kawan-kawan khususnya di KSPI dengan Pak Prabowo itu panjang. Jadi 2014 kami dukung Pak Prabowo. 2019 kami dukung Pak Prabowo. 2024 kami pun sebenarnya dukung Pak Prabowo, cuma waktu itu sudah ada Partai Buruh. Nah, dalam Partai Buruh itu banyak serikat-serikat buruh yang pilihannya udah mau masing-masing. Maka kami putuskan Partai Buruh mendukungnya di 2024 di Surabaya. Ada strategi politik. Oke. Dari historis ini tentu kita kan selalu beririsan, berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Mungkin ada sebagian orang menilai dengan pendapatnya. Persoalan HAM, persoalan katanya militeristik dan lain sebagainya. Tapi dari sisi buruh, khususnya waktu itu KSPI, kami tidak menemukan itu. Bagaimana Pak Prabowo menjelaskan beliau memilih jalan demokrasi. Kalau beliau mau kan kudeta, tapi kan tidak dilakukan. Beliau mendirikan partai politik. Bagaimana beliau bercerita demi Indonesia yang dia dicintainya. Beliau berpisah dengan keluarga, sempat pergi ke negara orang lain. Bintang di pundak saya Pak Said dicopot. Saya tidak bunuh diri aja itu udah bagus. Cerita-cerita itu, diskusi-diskusi itu sangat menyentuh bagi kalangan buruh tentang cita-cita Pak Prabowo. MBG itu beliau, saya dengar cerita itu 10 tahun yang lalu tentang nanti mobil non AC seluruh Indonesia itu gratis. Tapi yang AC bayar. Tentang nanti anak-anak yang kuliah, jangan sampai SMP, sampai kuliah digratiskan. Dalam bayangan saya sebagai seorang aktivis buruh yang juga sudah mendunia, saya paham nih ideologinya adalah ideologi keberpihakan. Maka historis itu membekas di hati kami, setidak-tidaknya di KSPI, termasuk Partai Buruh. Berarti ideologi Pak Prabowo yang selalu beliau bilang secara ekonomi pasal 33. Bumi, alam, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian ekonomi kita disusun berdasarkan kekeluargaan. Apa? Itu tercermin kan di APBN. Kekayaan kita apa sih? Di APBN kan? Atau di PDB. Tapi yang benar-benar uang itu bisa digunakan di APBN. Selama ini presiden-presiden sebelumnya, bukan berarti saya mengatakan presiden sebelumnya buruh, tidak. Tapi ini tentang ideologi pilihan. Ideologinya betul Pancasila. Tapi tentang bagaimana menjawantahkan ideologi itu berbeda. Pemerintahan sebelumnya, dia menjadikan APBN sebagai alat pertumbuhan ekonomi. Kan pertumbuhan ekonomi atau PDB sama dengan konsumsi, investasi, government expenditure atau belanja pemerintah, dan net export. Ekspor dikurangin impor. Tapi yang dikejar selalu adalah investasi. Government expenditure digunakan untuk bagaimana membuat investasi masuk terus. Baik domestik maupun dari luar. Tapi Pak Prabowo, dia menggunakan instrumen APBN itu sebagai alat pemerataan. Selain pertumbuhan, pemerataan. Misal MBG. Partai Buruh dan KSPI setuju kok. Tapi kami menyebutnya jaminan makanan. Tentang MBG itu ada masalah, iya diakui.
dan mulai diperbaiki kan. Mungkin di awal-awal karena belum mengetahui. Sampai yang korupsi 3 pimpinannya pun dipecat. Ini bukan saya tentang membela Pak Prabowo karena saya penasehat. Dari sebelum saya jadi penasehat pun saya sudah berpandangan itu. Silakan lihat jejak rekam saya di digital. Jejak digitalnya. Waktu sebelum pemilu kami mendukung untuk program, karena saya dengar ini tentang makan 10 tahun yang lalu, bukan hari ini. Mungkin wah menjilat karena udah enggak. Ini persoalan, masa kita nggak setuju ada anak kita dikasih makan? Ya kalau kamu orang kaya mungkin nggak penting. Tapi bagi orang miskin, saya kan ngerasain pernah sedikit ekonomi keluarga kami di bawah. Bagaimana seorang ibu saya menguluk cabai dan garam untuk pintar masak. Hanya untuk buat anaknya bisa makan nasi goreng aja tanpa lauk. Bagi anak-anak orang miskin, bagi anak-anak buruh, bagi anak-anak buruh yang ter-PHK, makan itu penting. Jadi program MBG ini kan program keberpihakan dengan menggunakan APBN. Kalau bahasa Pak Prabowo daripada dikorupsi. Gitu loh. Lebih baik gue kasih rakyat gue. Misal tentang koperasi desa. Koperasi desa itu, saya paham ini karena saya cerita 10 tahun yang dulu. Bang, sekali lagi, kalau orang bilang, enggak, bener. Lillah saya gitu. Memang persoalannya seharusnya koperasi bottom up. Saya ambil ini belajar di Skandinavia, di Finlandia dan Norwegia. Saya pergi ke sana, ke Swedia. Nokia sebagai korporasi dulu di Finlandia, dulu 5 tahun yang lalu, kalah dengan koperasi susunya di Finlandia. Nah, bayangan saya memang koperasi itu bottom up. Tapi Pak Prabowo berpikir kalau bottom up kapan nih pikiran Hatta bisa dijalanin? Bung Hatta maksudnya. Maka Prabowo top down, udah negara paksa ambil anggaran APBN. Tentang kemudian ada korupsi, ada penyimpangan, itu yang mau diperbaiki. Seperti juga MBG, kan sekarang MBG juga SMA sedang dipertimbangkan tidak diberikan, turun lagi kan. Karena diskusi fiskal. Ya kalau lo fiskal hanya untuk orang kaya, kami kalangan buruh nggak setuju. Ini tentang ideologi. Baik. Di situ lah. Jadi sebagai penasehat khusus presiden ini, akhirnya saya memutuskan dari sisi historis itu ditambah isunya. Pemerintahan sebelumnya tidak menaikkan upah 10 tahun. Ini alasan yang kedua, isunya yang seiring berkelindan. Begitu Pak Prabowo masuk, jadi presiden dilantik, saya bertemu dengan orang dekatnya Pak Dasko, Bang Dasko saya manggil. Kemudian dipertemukan dengan presiden. Naik itu upah 6,5%. Kemudian tahun berikutnya keluar peraturan pemerintah, waktu itu kawan-kawan pengusaha minta kan kenaikan upah inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Pengusaha minta 0,1 sampai 0,3. Bahkan menterinya 0,5 sampai 0,7. Saya geleng, nggak mau sebagai pemimpin buruh. Maka akhirnya kita minta 1,0 sampai 1,2 untuk indeks tertentu. Kemudian saya ditanya oleh Bang Dasko, Pak Mensesnek, apa komprominya? 0,9. Didengar sama Presiden. Itu menunjukkan ada keberpihakan. Jadi tidak ujuk-ujuk kita menerima siapa dulu presidennya. Siapa dulu yang akan mimpin kita. Kalau kita datang ke sana hanya untuk sebuah jabatan, sebuah uang, sebuah fasilitas, sebuah kemewahan, ya mendingan dari dulu aja. Kita tidak memilih jalan perjuangan. Jadi yang mau saya bilang, setiap orang bisa menilai saya. Mudah-mudahan saya minta doanya dan tentu saya harus ikhtiar. Di dalam dan di luar saya akan bersikap kritis. Silakan lihat pidato saya ketika selesai pelantikan. Langsung ngegas kan tentang outsourcing istilahnya lah ya, tentang upah. Tapi tentu cara saya harus lebih hati-hati. Dulu saya mungkin seenaknya ngomong, sekarang ya sebagai orang yang memimpin banyak keputusan-keputusan, apalagi in charge-nya ke presiden, saya nggak boleh sembarangan ngomong, tapi esensinya nggak akan saya rubah. Begitu pula tentang upah, jaminan sosial, tentang perlindungan bagi pekerja perempuan, tentang outsourcing. Baik. Begitu saya dilantik, saya datang ke Wamenaker, ke Bu Dirjen, revisi nih Permenaker yang ditolak oleh buruh. Mau tuh mereka. Pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Iqbal, Pak Presiden selalu setuju gitu.
kalau melihat cerita tadi yang Bapak sampaikan, artinya sekarang itu ya Bapak kenapa mau berada bersama Presiden Prabowo karena beliau pro buruh seperti itu kan ya? Dari Ya kan? simbol dan apa kebijakannya, iya. Ya, oke. Ini mungkin bukan berarti ini happy ending kan setelah kemudian presiden Partai Buruhnya menjadi Ya. penasihat khusus Bukan presiden. akhir dari Belum sebuah kan, perjuangan. belum happy Belum. ending, masih bukan akhir dari perjuangan Bukan seperti tadi akhir dari yang sudah Bapak sampaikan. Kalau sekiranya nanti teman-teman buruh kita demo di jalan nih menyuarakan aspirasinya, menuntut kesejahteraannya misalnya. Nah, kira-kira atau mungkin sampai mungkin ekstrim mereka mogok kerja misalnya. Menolak kebijakan pemerintah. Iya. Ya kan? Nah, kami mau nanya nih, Bapak penasihat khusus presiden yang merupakan presiden Partai Buruh ini berada di mana nih? Ya tentu berada pada kebenaran. Buruh Di mana atau ada kebenaran, disitulah saya berada. oh bukan berarti tetap ke buruh Ketika bukan? buruh berjuang untuk kebenaran hak-haknya, tentu saya di Oke. situ. Saya ambil contoh. Biasanya setiap kenaikan upah minimum pada bulan September, Oktober, November, KSPI langsung mengumumkan, ini loh usulannya. Dan biasanya saya sebagai presiden KSPI menyampaikan. Nah, terus kalau nggak didengar, kita mulai turun aksi. Karena nggak didengar, turun aksi. Sampai akhirnya terus presiden ambil alih. 2 kali kenaikan upah itu Presiden Prabowo mengambil alih itu. Itu kan menunjukkan keberpihakan presiden itu. Sekarang saya masuk, ini kan saya contoh salah satu contoh. Masuk sebagai di dalam kekuasaan penasihat khusus presiden. Apa yang saya lakukan? Ya pertama saya datang ke presiden. Kan saya udah tahu cara menghitungnya. Sama sebelum saya ada di kekuasaan juga saya tahu cara menghitungnya. Pak Presiden, perhitungan secara aturan yang Bapak tetapkan, misal di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 seperti ini. Saran saya sebagai, tentu saya bikin analisis kebijakan dan tentu kepada pimpinan DPR juga saya datang kepada Bang Dasko sebagai salah satu pimpinan DPR. Analisis kebijakannya kan inflasi, pertumbuhan ekonomi udah bisa dihitung. Jangan diakal-akalin. Tinggal indeks tertentu berkisar 0,6 sampai 0,9. Saya mengusulkan 0,9. Ini dasar pertimbangan A, B, C. Sehingga kawan-kawan buruh kan bisa terima. Kecuali ketika saya memberikan analisis kebijakan, keluar keputusan yang mungkin merugikan buruh. Tentu saya akan mengambil pandangan tersendiri. Itu yang saya bilang berpihak pada kebenaran. Tapi karena tadi ada 2 alasan, secara historis, ada keberpihakan dari presiden, secara isu perjuangan juga ada keberpihakan presiden, saya berkeyakinan. Makanya saya mau masuk ke dalam. Beberapa hal yang selama ini kita selesaikan dengan turun ke jalan bisa. Katakanlah tadi ada satu ketika aksi besar-besaran. Karena ada isu yang bagi buruh dirasakan merugikan buruh. Katakan misal PHK. Kan bisa saja terjadi satu ketika PHK di mana-mana akibat ekonomi yang turun. Tentu langkah pertama tetap saya akan memberikan analisis kebijakan. Kalau juga itu tidak bisa, yang kemudian membuat situasi makin memburuk, tentu saya akan bersama dengan pimpinan buruh. Dan saya berkeyakinan presiden pasti akan mempertimbangkan itu. Gitulah, kira-kira itu yang saya bilang, di dalam atau di luar, daya kritis itu nggak boleh dikurangin. Sama. Kalau ditanya ada nggak, saya melihat almarhum Dr. Riza Ramli. Ketika beliau di dalam berapa kali jadi menteri kan, bahkan Tetap kritis. Tetap kritis. Di luar pun beliau kritis. Atau kami masyarakat melihat gitu ya. Kalau tadi dari cerita Pak Iqbal kan seolah-olah bahwa kayaknya apapun pertimbangan pendapat yang disampaikan sebagai pemimpin buruh Indonesia, kayaknya presiden karena tadi ada keberpihakan gitu ya. Pak Iqbal sendiri yakin ya bahwa apa pendapat pertimbangan yang disampaikan oleh Pak Iqbal, Pak Presiden selalu setuju gitu. Bukan selalu setuju. Ada yang bisa langsung diambil keputusannya. Baik. Contoh, saya ambil contoh misal waktu May Day, Pak, nggak ada nih buruh, saya di samping presiden kan, nggak ada buruh yang perlu jadi pahlawan nasional. Menurut kamu siapa? Kan presiden suka begitu tuh, spontan. Menurut saya, udah Marsina aja Pak. Buruh setuju nggak? Nah itu contoh. Terus juga begitu kenaikan upah, Pak. Kenaikan upah 10 tahun, ya menurut kamu boleh. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa langsung diputuskan. Ada hal-hal yang tentu beliau akan meminta pertimbangan lain.
Misal contoh sistem jaminan sosial. Ketika saya minta sistem jaminan sosial, misal jaminan untuk pendidikan yang gratis. Kan kami jualkan di Partai Buruh, di KSPI dan serikat-serikat buruh lain, jaminan pendidikan gratis. Wajib belajar jadi 15 tahun sampai D3 kan. Berarti kalau 15 tahun sampai D3 berarti kan gratis. Sekarang kan 12 tahun sampai SMA gratis dengan dana BOS dan lain sebagainya. Tentu Presiden akan tanya dulu yang lain kan. Bagaimana Menteri Pendidikan, bagaimana menteri-menteri terkait lain, Menteri Perekonomian. Begitu pula mungkin ada kebijakan yang bersinggungan dan beririsan dengan kepentingan pengusaha. Tentu Presiden tidak langsung menerima analisis kebijakan yang saya berikan. Tapi saya akan berikhtiar. Beliau pasti akan tanya. Nah, disitulah saya tadi bilang, ada yang cepat langsung diputuskan karena ada ideologinya, ada yang harus membutuhkan pertimbangan. Saya rasa itu memang harus begitu seorang presiden. Karena kan presiden bukan presiden untuk buruh saja atau petani saja, tapi seluruh Indonesia. Tanpa pengusaha pun kita nggak bisa ada pabrik. Gimana buruh bisa bekerja kalau nggak ada pabrik? Kita tidak bermusuhan pada orang kaya, kita nggak bermusuhan pada para pengusaha. Yang kita minta keadilan, yang kita minta tentang kalau kau untung berbagilah, atau tadi bahasa saya kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kan. Saya rasa disitulah nilai seimbangnya. Nah tadi Pak Iqbal udah menjelaskan nih, menarik juga ternyata. Oh iya, namanya juga presiden ya, harus mendengar banyak pertimbangan. Nggak berarti tidak melulu bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal beliau langsung setuju. Ini baik. Nah tadi soal aksi demo nih, ya kan? Kan tadi Pak Iqbal udah bilang tuh, kalau mau menyuarakan kesejahteraan, ya kan, menuntut haknya sebagai buruh, bikin konsep dulu, lobby, lalu aksi. Nah, karena ini presidennya ada di istana gitu, Pak Iqbal itu tetap akan misalnya nih, pertimbangan langsung sudah disampaikan ke presiden, tapi ternyata belum ada perubahan. Pak Iqbal akan tetap meminta teman-teman buruh untuk berdemo di lapangan. Demonstrasi dan aksi berulang kali Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak melarang. Karena itulah bagian dari demokrasi. Bahkan statement terakhir kan, ketika demo mahasiswa banyak kan Presiden bilang, saya mendengar, saya memberikan ruang yang sama untuk demokrasi. Jadi Pak Presiden itu menghormati benar tentang demokrasi. Nah dengan demikian aksi, demonstrasi yang menjadikan salah satu pilarnya demokrasi itu nggak dilarang. Yang dilarang itu menghancurkan, yang dilarang itu bakar-bakar, yang dilarang itu merendahkan martabat orang. Jadi ketika buruh memutuskan untuk aksi, di mana posisi saya sepanjang dia untuk isu-isu buruh dan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran kekerasan, pelanggaran untuk menghancur, boleh. Kenapa tidak? Dan kebetulan kan saya masih presidennya konfederasi buruh, masih juga partai buruh. Jadi sesuatu itu tentu karena saya masih penasihat, misal suatu ketika saya harus benar-benar, kan saya lapor. Pak Presiden, saya aksi ya. Nanti kita lihat Presiden jadi Pak Presiden FYI ya, nanti buru-buru aksi ya gitu ya. Iya, oh, bisa saja. Saya pikir Pak Iqbal bilang, udah deh jangan demo. Saya kan nempel Presiden ini, saya sampaikan. Enggak juga ya, enggak begitu ya. Kalau menyampaikan iya, iya. Tapi, berarti paralel demo jalan terus. Iya, kalau memang itu satu keadaan yang mendesak, tapi tentu etikanya kan harus bilang. Kalau bilang kamu mundur, ya harus mundur. Ya karena kan itu dalam konteks kan semuanya menyampaikan aspirasi. Kan? Iya. Kalau sudah dengan cara A sudah bisa berhasil, kenapa harus cara B? Iya. Ya kan? Iya. Jadi artinya silakan berdemonstrasi karena itu wujud bukan demokrasi. Silakan, boleh. Jangan pakai silakan. jangan bukan soal silakan, soal disuruh. Okay. Dalam batasan konstitusi yang mengatur itu. Bahwa saya menerima uang dari pengusaha. Kan saya diperiksa pajak. Kami juga tertarik nih Pak Iqbal, kan biasanya memang rata-rata kan perjuangan buruh tuh apa sih? Paling nggak nomor satu tentu aja kenaikan upah kan? Pasti kan rata-rata kenaikan upah. Ada 3 prinsip di dalam perjuangan buruh di seluruh dunia. Pertama adalah job security. Kita buruh menginginkan kepastian kerja, makanya sistem outsourcing kita tolak. Kontrak yang berkepanjangan kita tidak mau. Mitra seperti mitra itu dengan program-program kemitraan kita nggak
menolak tidak kejelasan. Jadi job security. Yang kedua, income security. Kita kerja buat apa sih? Seorang direksi aja kerja di satu perusahaan untuk upah kok. Mau nggak direksi bisa nggak dibayar upah? Nah dia aja nggak mau, kenapa buruh harus dikecil-kecilin upahnya? Jadi income security itu menjadi penting. Ini standar ILO, konvensi ILO. Yang ketiga, social security. Ketika saya kerja, bayar pajak. Ketika saya nggak kerja, ya negara bayar saya dong. Dalam bentuk apa? Unemployment insurance misal. Asuransi pengangguran. Lo gue kerja bayar pajak. Nah sekarang gue kehilangan kerja, lo nggak kasih gue apa-apa, enak aja. Nah kira-kira itulah prinsip-prinsip dasar yang diperjuangkan di dalam gerakan buruh. Tapi tentu termasuk di dalamnya perlindungan buat pekerja wanita. Karena pekerja wanita kan rentan terhadap sexual harassment, rentan terhadap diskriminasi upah dan pajak. Sekarang aja diskriminasi upah. Perempuan yang menikah, pajaknya dibayar lebih tinggi dibandingin laki-laki menikah. Kan nggak adil. Iya. Yang kayak begini-gini kan harus ada jadi beban perlindungan. oleh perusahaan. Iya, kira-kira begitu. Anda sudah 34 tahun nih berjuang ya kan bersama buruh gitu ya. Lalu sekarang ya alhamdulillah Anda mendapatkan jabatan yang memang amanah. Bukan gitu ya, alhamdulillah, innalillahi. bukan alhamdulillah, innalillah ya. Oke. Innalillahi. Karena ini adalah innalillahi tadi yang seperti yang Bapak sampaikan. Ya kan? Tentu aja ini kan melelahkan ya kan. Membuat Anda kehilangan waktu bersama keluarga. Seakan-akan hidup seorang Said Iqbal itu untuk buruh kan, untuk jutaan buruh kita. Iya. Nah tapi kira-kira karena ini adalah perjuangan dan mungkin kita menyebut Anda seorang aktivis gitu ya, karena berani selalu menyuarakan kebenaran gitu, sering mendapatkan teror juga nggak sih Pak? Ya, satu ketika, makanya saya ingat almarhumah istri saya. Kan saya ada istri pertama meninggal karena penyakit lupus. Jadi dia ini sakit lupus, nggak boleh shock, nggak boleh nggak boleh diteror. Satu ketika pulang malam, diikuti oleh 10 orang, dilempar kampak mobilnya. Saya shock kadang-kadang. Saya kalau udah bicara istri, anak udah nyerah deh. Nyerah saya. Ibu, bapak tuh udah nyerah. Kelemahan kita ya. Kelemahan saya tuh udah nyerah aja. Sampai saya jalan sendiri, saya cari itu orang mana. Saya udah hilang akal sehat kadang-kadang. Wow. Nah, itu sering terjadi. Bahkan dilempar bangkai ke rumah ditimpuk. Udah biasa. Itu memang resiko seorang aktivis. Makanya walaupun sekarang saya masuk dalam kekuasaan, bukan berarti nggak ada tekanan. Saya yakin pasti ada tekanan. Kan ada pro kontra itu biasa. Apalagi sekarang sosial media. Untungnya saya bukan pemain sosial media. Nggak Bagaimana pro kontra itu? Nggak tertarik juga. Ya nggak tertarik, saya nggak tertarik. Bagi saya itu ya bagi saya gibah ya. Tapi tentu ini teknologi. Ada yang sampai ekstrim membahayakan yang mengancam nyawa, juga ada. keluarga, Bahkan dan anak-anak. anak saya lagi kuliah waktu itu didatangi dengan melalui sosial media, itu sering. Tapi bagi saya itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah keikhlasan. Dengan keikhlasan ini saya percaya Tuhan akan jaga kita. Tuhan akan utus malaikatnya itu. Memang kesannya saya moralis, tapi saya orang yang percaya itu. Tuhan pasti akan utus malaikatnya untuk jaga kita. Nggak penting ada yang minta saya dikawal, enggak. Jadi di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan, ikhlas saja. Saya yakin pasti akan terjaga hidup kita. Kalau fitnah Pak Iqbal? Oh sering, misal biasa, ya? ada rumah mewah, waktu itu kan ya fitnah rumah mewah, bahwa saya menerima uang dari pengusaha. Kan saya diperiksa pajak, 3 tahun saya diperiksa pajak, saya periksa supaya saya senang bersih. Tapi kan saya bilang sama petugas, tapi saya tahu kamu disuruh Menteri Keuangan kan, gara-gara saya dulu waktu itu nolak tax amnesty, periksa pajak. 3 tahun, berganti kepala cabang, nggak ada yang berani mutusin. Saya bilang putusin aja. Tapi kalau kamu main-mainin saya, 1000 orang setiap hari duduk di depan rumah kamu, cuma duduk-duduk aja. Ini takut juga kali ya. Tapi saya bercanda waktu. Akhirnya periksa pajak, clear. Saya punya pesangon, ya alhamdulillah besar. Karena posisi saya di perusahaan juga kan perusahaan besar, dan posisi agak lumayan senior manager. Upah saya ya 2 digit ke atas lah ya, waktu oleh di perusahaan. Jadi dari situlah saya membangun rumah, karena dulu waktu saya pertama jadi aktivis itu 20 tahun lah, sampai istri saya sakit itu, anak saya lahir, anak saya sakit, saya kan nggak pernah tahu itu, istri saya terus yang ngurus. Jadi ketika dia minta sesuatu di akhir-akhir umurnya itu, saya penuhin dengan berbagai ikhtiar. Yang penting halalan thayyiban. Sering seperti itu juga. Pak, ini satu pertanyaan terakhir deh. Ada berapa jumlah buruh kita Pak di Indonesia? Pasti Bapak tahu deh. Kalau informalnya sekitar
67 jutaan, formalnya 47 jutaan. Lebih banyak informal di kita. 67 juta, 40 jutaan. Iya, kira-kira ya. Hampir 100-an. Lebih 117-an juta lah kira-kira. Setiap anak Indonesia harus sampai dengan D3. Tentu aja kita nggak bisa tutup mata. Masih ada pastinya teman-teman buruh kita yang sebetulnya masih terhimpit secara ekonomi. Betul. Lalu melihat pemimpinnya, ya kan, sekarang berada bersama, ia menjadi Kekuasaan. berada di kekuasaan. Betul. Dekat dengan presiden. Iya. Bagaimana Bapak melihat kontrasnya, ya jenjang kesejahteraan seperti ini? Gap ekonomi yang jauh seperti ini, Pak Iqbal? Yang bisa kita lakukan adalah pertama, membuat undang-undang yang lebih berpihak pada yang lemah. Dalam dunia kan nggak ada semuanya orang kaya, semuanya orang mampu. Di negara yang anggaplah kebahagiaan yang paling tinggi di Norwegia juga, ada juga orang yang hidupnya gelandangan, tapi secara mayoritas orang hidupnya juga bahagia ada. Yang indeks bahagia tinggi kan Norwegia tuh sama Finlandia, negara Skandinavia. Jadi nggak bisa dipungkiri ada orang yang tidak mampu, ada orang yang mampu. Ada yang lemah, ada orang yang kuat. Tugas kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita ada kecukupan, ya berjuang di regulasi, berjuang di peraturan agar memastikan orang-orang lemah ini bahasa saya social protection floor. Jadi perlindungan dasar. Kalau dia sakit negara bayar. Kalau dia nanti tua negara ikut membantu. Bukan BLT. Bantuan langsung tunai itu hanya membuat seperti memperlakukan warga negara itu seperti pengemis. Tapi mereka butuh ya, karena keadaan. Tapi jangan begitu terus lah. Makanya harus dibangun bukan BLT, tapi sistem jaminan sosial. Maka cita-cita saya bersama kawan-kawan di Partai Buruh dan KSPI dan serikat-serikat buruh lain, satu, jaminan makanan. Ini MBG udah benar, tinggal nanti tata kelola, pelan-pelan nanti jadi jaminan makanan, jaminan sosial. Walaupun presidennya ganti, kalau dia jaminan sosial, dia tetap dapat. Kalau masih dia social assistance, bantuan sosial selama Pak Prabowo ada mungkin dapat. Apakah setelah Pak Prabowo tidak lagi menjabat akan dapat? Belum tentu. Maka jaminan makanan, jaminan pendidikan. Setiap anak Indonesia harus sampai dengan D3. Berarti 15 tahun wajib belajar, gratis. Di Kuba dokter-dokter aja gratis. Yang ketiga adalah jaminan perumahan. Nggak boleh ada orang tidur di bawah kolong jembatan dan digerobak, gerobak untuk yang pemulung, tapi ada orang tinggal di kondominium yang miliaran. Jaminan air bersih. Negeri yang begini kaya dengan negara maritim kok nggak ada air bersih, harus beli. Lebih mahal dari bensin. Dan yang terakhir adalah jaminan pengangguran, unemployment insurance. Kira-kira itu harapan. Bapak Said Iqbal, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Presiden Partai Buruh Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih Mbak.